Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ustaz. Di sini saya ingin mengambil data dengan serawan saya. Acim. Langsung aja ya Ustaz ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih pembagian waris di sekitaran kampung Ustaz di sini? Waris. Kalau waris itu kan sesuatu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ataupun pihak keluarga seperti bapak atau ibu. Adapun masalah pembagian harta waris di kampung sini yaitu jarang dilakukan ataupun jarang diberlakukan, karena di zaman dulu yaitu di daerah ini kebanyakan sebelum meninggal itu orang tua ataupun yang punya harta itu sudah banyak memberikan hibah. Jadi sudah dihibahkan dulu atau dihadiahkan kepada mereka, sehingga ketika meninggal dunia mereka tidak memikirkan masalah harta warisan. Makanya di sini itu masalah bab waris itu jarang digunakan. Seperti itu diantaranya. Jadi masalah waris pembagian sih insya Allah dibagi rata. Seperti itu, kalau sudah ada yang meninggal di antara keluarga, kemudian mereka kadang-kadang saya dipanggil untuk meminta penjelasan tentang masalah pembagian warisan. Kemudian saya jelaskan seperti itu, tapi di zaman sekarang itu ketika dibagi sesuai dengan syariat yang ada aturannya, mereka kayaknya tidak setuju. Seperti itu. Mangga apalagi? Kedua, seberapa sering masyarakat sekitar sini konsultasi mengenai masalah pembagian harta waris? Kalau masalah konsultasi tentang masalah harta waris itu memang jarang sekali, dan itu ketika konsultasi itu ketika ada sesuatu yang bermasalah ataupun sesuatu yang harus dibicarakan karena urgent. Kenapa begitu? Karena mereka itu pasti mencari ahlinya ataupun yang bisa disebut dengan tokoh agama. Mas, kebenaran di sini saya itu adalah tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan agama itu datang ke kami. Di antaranya adalah tentang masalah waris, karena waris juga itu adalah bentuk bagian daripada ilmu agama yang harus kita pahami bersama. Dan kebanyakan mereka tidak ada yang mempelajari. Memang karena hukumnya mempelajari ilmu waris atau fardid itu adalah hukumnya kifayah. Ketika ada orang yang sudah mempelajari satu orang dalam satu kampung, maka yang lain tidak ada kewajiban ataupun tidak gugur seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga ya Ustadz, di sekitaran sini tuh apakah sering terjadi perselisihan dalam pembagian warisan? Tentunya kalau yang namanya pembagian warisan ketika tidak adil, maka terjadilah keributan ataupun mereka saling diam dan mendiami. Kenapa begitu? Akhirnya yang namanya harta warisan itu bisa menjadi maslahat, bisa menjadi madorot. Tetapi kebanyakan harta warisan itu menjadikan madorot buat keluarga yang ditinggalkan. Makanya kecekcokan rumah tangga, kecekcokan persaudaraan itu berawal dari pembagian yang tidak adil, pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka itu punya keinginan ketika orang tua ataupun ahli waris yang punya warisan itu banyak, kemudian meninggal, kita punya rencana ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya
mereka itu cekcok, kemudian mereka juga akhirnya saling bermusuhan. Bahkan ada lagi di kampung sebelah ada seorang yang dianggapnya tokoh agama, ketika istrinya mendapatkan harta warisan sudah dibagi rata, kemudian dari pihak keluarganya meminta lagi karena bahwasanya kalau perempuan itu tidak bisa dibagi rata, tetapi harusnya sesuai dengan syariat yang berlaku. Akan tetapi setelahnya itu ketika diambil lagi karena mungkin suaminya, sang istri itu ngerasa seakan-akan tidak dihargai, akhirnya dia itu keluar dari kampungnya untuk menjauhi, bahwasanya kalau sudah diberikan ya sudah, jangan diminta lagi menurutnya. Nah itu akhirnya dia pergi dari situ, dia beli rumah di luaran, kemudian dia tidak kumpul dengan saudara-saudaranya lagi. Nah itu jadi yang namanya harta warisan banyak madorotnya ketimbang maslahatnya. Mungkin itu diantaranya. Apalagi? Selanjutnya, apakah ada lembaga atau organisasi khusus yang menangani masalah waris di daerah sini? Kalau di sini itu tidak ada lembaga yang menangani tentang masalah waris. Akan tetapi lembaga itu adanya di Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam. Nah, penyuluh agama Islam itu ada foksi-foksinya. Di antaranya ada yang waris, ada yang wakaf, ada sakinah, ada HIV dan narkoba, ada aliran sempalan, radikalisme, dan juga halal, ada yang lain juga masih lah. Itu diantaranya. Jadi di sini belum ada tentang masalah atau bentuk ataupun sebuah lembaga yang menangani khusus tentang masalah waris. Akan tetapi kalau kami diminta untuk masalah pembagian waris ataupun konsultasi waris, ya mungkin kami sedikit demi sedikit untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka itu memahami tentang masalah waris. Itu dia. Yang terakhir ya Ustaz, jenis harta apa saja yang paling sering menjadi objek pembagian waris? Kalau di sini yang sering dijadikan objek pembagian waris itu diantaranya tentunya harta tinggalan seperti rumah, tanah, kayak gitu. Karena orang tua dulu itu banyak hartanya itu bukan uang, akan tetapi tanah ataupun rumah besar. Kemudian uang sih tidak ada, sedikit lah. Cuman ketika sudah meninggal, akhirnya tanah ini yang bisa dijadikan objek pembagian waris. Nggak tahu dijual ataupun dipeta-petakan, ataupun ya pokoknya sama dengan rumah juga seperti itu, ataupun dibajikkan dulu berapa, nanti dibagi rata keuangannya. Seperti itu. Jadi di kampus ini tentang masalah pembagian objek jadi bagian waris itu diantaranya adalah itu kebanyakan tanah ataupun rumah, karena rumahnya besar-besar zaman dulu, tidak seperti zaman sekarang. Sekarang mewah banyak yang besar tapi tidak sama dengan rumah yang dulu, kayak gitu. Begitupun kalau orang tua dulu itu banyak yang punya tanah. Kenapa? Karena dulu itu pesan orang tua kalau punya uang beliin tanah aja, karena tanah itu suatu saat pasti harganya lebih mahal dan tetap mahal. Ya? Iya, investasi yang paling tidak bisa berubah, selalu berubah itu tanah. Kalau tanah pasti naik terus. Berbeda dengan mobil atau motor atau emas, itu harganya bisa jatuh, bisa turun. Tapi kalau tanah dijamin selalu naik. Dulu juga orang tua saya beli tanah 1 meter berapa perak. Sekarang sudah ratusan ribu bahkan jutaan. Itu diantaranya. Mungkin segitu aja ya Ustaz. Siap. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih informasinya. Ya. Makasih juga atas kedatangannya dan kunjungannya
dan kepercayaannya tentang masalah dialog ataupun konsultasi tentang masalah warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.